Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang semikonduktor. Sebelum kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farel Rizatullah dengan NRP 20402311057 dari Departemen Teknik Elektrootomasi, Laboratorium Mikrocontroller Embedded System. Dan saya Ahmad Arya Siswanto dengan NRP 20402310158 sama dari Departemen Teknik Elektrootomasi dari Lab Maestro. Lalu seperti yang kita ketahui, setiap material itu ada yang namanya konduktor dan isolator. Lalu, apa itu konduktor? Lalu, apa itu isolator? Itu akan dijelaskan sama teman saya. Konduktor adalah suatu atau benda yang dapat mengantarkan listrik atau panas. Ya, sepertinya kayak seperti besi itu adalah konduktor. Dan ada lagi yang namanya isolator. Nah, isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan listrik atau panas dengan baik. Ya, seperti halnya kayu gitu. Kayu kan tidak bisa mengantarkan listrik ya, Mas Aryo ya. Ya, seperti plastik, kain, dan lain-lain. Ya. Lalu ada dua benda itu yang tidak termasuk ke dalam dua benda itu, yaitu isolator dan konduktor, yakni semikonduktor. Lalu apa itu semikonduktor? Kita akan bahas di materi kita di PPT. Ya udah. Semikonduktor. Semikonduktor adalah jenis material yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator. Yang dimaksud dengan memiliki sifat di antara konduktor dan isolator itu ya seperti semikonduktor memiliki sifat seperti konduktor tetapi tidak sebaik dengan konduktor. Dan semikonduktor itu ya nggak konduktor banget dan nggak isolator banget. Ya kalau misalnya isolator pun tidak memiliki sifat ya yang tidak sekuat isolator. Oke, ini adalah contoh-contoh bahan semikonduktor. Yang pertama adalah silikon. Silikon adalah bahan semikonduktor yang sangat penting dalam industri semikonduktor dan teknologi modern. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi yang membentuk dasar dari banyak perangkat elektronik dan teknologi informasi yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dan yang kedua ini adalah germanium. Dalam perkembangan teknologi, germanium ini telah digantikan oleh silikon dalam berbagai banyak perangkat elektronik, tetapi masih memiliki nilai beberapa aplikasi khusus. Khususnya germanium ini digunakan dalam detektor inframerah dan deteksi sinar X, di mana sifat konduktifnya itu pada spektrum ini masih sangat berguna. Dan yang ketiga ini adalah boron. Boron bukanlah semikonduktor dalam arti tradisional seperti silikon atau germanium. Boron adalah salah satu elemen kimia dan biasanya digunakan dalam proses doping atau penambahan untuk mengubah sifat konduktif semikonduktor khususnya dalam bahan pembuatan tipe P. Jadi boron itu digunakan sebagai donor doping untuk menciptakan semikonduktor tipe P. Ada beberapa jenis semikonduktor yang berbeda berdasarkan sifat dan pengaplikasiannya. Beberapa jenis semikonduktor yang umum yaitu meliputi dari semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik sendiri adalah semikonduktor yang dengan bahan penyusun yang masih murni atau pure ya, dan bahan semikonduktor belum tercampur atau dikotori oleh atom lain. Jadi semikonduktor intrinsik itu sangatlah pure dan tanpa campuran dari unsur-unsur atau atom-atom lain, jadi hanya satu kesatuan. Dan sedangkan semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang bahan penyusunnya sudah tercampur oleh atom lain untuk mendapatkan atau meningkatkan sifat tertentu. Terdapat dua jenis ekstrinsik semikonduktor. Yang pertama adalah dalam tipe N. Atom dopan menambahkan elektron tambahan ke struktur semikonduktor, menciptakan muatan negatif tambahan. Atom seperti fosfor atau arsenik sering digunakan sebagai dopan tipe N. Yang kedua adalah dalam tipe P.
Atom dopan menciptakan lubang atau hole yang biasa menerima elektron. Boron atau aluminium adalah contoh dopan tipe B. Ya, sekian materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata, dan semoga materi yang kita sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Dan itu saja, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.